kembali. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia pagi ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin
kami akan bersorak-sorai memuji Engkau. Mari yang di rumah-rumah yang siap memuji Tuhan bersama-sama katakan amin. Sekali lagi suarakan amin. Yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita boleh bersaudara. atas kanan kiri kita Bapak Ibu Saudara. Silakan kembali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara bersuka cita. Amin. Mari kita siapkan hati kita sekali lagi. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Kau sungguh baik ya Tuhan. Bila kami boleh datang di hadapan-Mu sekali lagi pagi ini ya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ku datang kepadamu, Kau terima diri.
segarkan jiwaku. Tak perlu ku andalkan kekuatan dirimu, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup. Mari sekali lagi bersama-sama katakan, ku datang kepadamu, kau terima diri, kau segarkan jiwa kami pagi siang ini Tuhan. Aku andalkan, sebab kau sanggup, sebab kau sanggup.
curahkan, penuhi. Ya Aba Bapa, penuhi. Kami berseru kepadamu dan kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengerjakan jauh lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang dapat kami doakan, kami pikirkan dan kami harapkan ya Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami. Engkau yang membuat mujizat, pertolongan, jalan keluar, pemeliharaan. Kami percaya segala yang baik yang Kau janjikan dalam hidup kami tidak ada yang tidak Kau genapi. Semuanya Kau penuhi dan Kau genapi ya Tuhan. Makasih Bapa, di minggu terakhir di bulan Mei 2020 ini kami boleh sama-sama sekali lagi beribadah. Sekalipun masih dalam ibadah online live streaming ini ya Tuhan, lewat Facebook, lewat Instagram, juga Tuhan siaran ulang di dalam YouTube ya Tuhan. Mari Tuhan berkati media-media ini. Biarlah berkat-Mu juga sampai ke atas rumah-rumah, sampai ke atas keluarga demi keluarga, sampai ke atas setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak. Kami percaya masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang pegang kendali dan berdaulat atas hidup kami. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dengan kata-kata yang sederhana, terstruktur rapi, sehingga mudah kami mengerti ya Tuhan. Kami kembalikan segala hormat kemuliaan ini hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus, kita yang siap dengar firman Tuhan dengan hati gembira sukacita sama-sama katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan saudara. Mari silakan duduk kembali Bapak Saudara yang ada di rumah-rumah. Persiapkan hati saudara, ya posisi saudara dengan baik, dengan rileks, sehingga saudara bisa dengar firman Tuhan ini dan menerima segala berkat firman Tuhan ini dengan sempurna. Nah, saya berdoa saudara tetap dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja dalam pemeliharaan Tuhan. Minggu lalu saya bagikan tentang Allah sebagai pemelihara dalam hidup kita. Dia adalah pencipta segalanya, pencipta semesta alam ini yang luar biasa. Tapi Allah bukan hanya menciptakan, Dia juga memelihara setiap ciptaannya, termasuk saudara dan saya sebagai umat pilihannya yang diciptakannya menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, hari ini saya akan bagikan tentang Allah sebagai Bapa dalam hidup kita. Mari kita sama-sama baca di dalam 1 Tawarik 17 ayat 12 sampai 14. 1 Tawarik pasal 17 ayat 12 sampai dengan 14. Nah, 1 Tawarik 17 ini cerita di mana satu kerinduan yang dalam daripada Raja Daud untuk mendirikan satu rumah untuk Tuhan. Bukan Tuhan tidak punya rumah, tapi Tuhan tinggal tetap di situ. Tuhan berdiam di situ. Tuhan bersemayam supaya setiap orang yang datang mereka ketemu dengan Tuhan. Itulah disebut dengan rumah Tuhan, saudara. Tapi Tuhan tidak izinkan Raja Daud mendirikan ini, karena tangan Daud berlumuran darah, penuh dengan peperangan. Dan dia pilih yang namanya Salomo, yang kelak menjadi raja, untuk mendirikan satu rumah Tuhan yang megah bagi dia. Tapi saya mau ambil ayat ini supaya bisa menjelaskan bahwa bukan hanya di dalam perjanjian baru saja Yesus menjelaskan dan mengajarkan dan meminta murid-murid kalau berdoa itu dengan doa Bapa kami yang terkenal. Nanti kita akan baca itu juga. Tapi dalam perjanjian lama, Tuhan sendiri menyatakan bahwa Dia akan menjadi Bapa untuk umatnya. Nah, 1 Tawarik 17 ayat 12 sampai 14 ini kita baca 12. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tatahnya untuk selama-lamanya. Ayat 13 sama-sama. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia, Salomo, akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang-orang yang mendahului engkau, para hakim dan sebelum-sebelum daripada Daud, termasuk Saul waktu itu, saudara ya. 14. Aku akan menegakkan dia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya, dan tatanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Nah, Tuhan izinkan Salomo yang akan mendirikan rumah bagi Tuhan. Tapi di sini Tuhan tegaskan bahwa aku akan menjadi bapaknya. Bapak yang seperti apa, saudara? Nah, Tuhan gambarkan bapak itu seperti seorang bapak fisik kepada anaknya, keturunannya.
Nah, Tuhan akan menjadi bapa untuk Salomo dan Salomo akan menjadi anaknya. Jadi pengakuan bahwa dia akan menjadi bapa itu bukan hanya di dalam doa Bapa kami, tapi dalam perjanjian lama, jauh sebelum kedatangan Yesus dan Yesus lahir, mengajarkan doa Bapa kami pun dalam perjanjian lama, Tuhan sudah menyatakan dirinya untuk menjadi bapa bagi umatnya, untuk menjadi bapa bagi ciptaannya, untuk menjadi bapa bagi saudara dan saya. Setuju, katakan amin, saudara. Nah, pernyataan yang ayat 13 ini yang luar biasa, bahwa Tuhan tidak akan menghilangkan yang namanya kasih setianya. Ya, bahwa Tuhan itu setia sekalipun manusia tidak setia, dikatakan seperti itu. Nah, waktu murid-murid datang kepada Tuhan Yesus untuk meminta diajarkan bagaimana itu berdoa, Yesus mengajarkan satu doa yang sangat terkenal yang tadi kita singgung, yaitu doa Bapa kami. Dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13, saya bacakan ini buat saudara. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita tahu doa Bapa kami ini dan selalu kita doakan. Kita panggil Dia sebagai Bapa. Bukan hanya Yesus ajarkan doa Bapa kami ini, tapi Tuhan sendiri menyatakan di dalam 1 Tawarik 17 tadi ayat 13 dikatakan bahwa aku akan menjadi Bapa. Bapa bukan hanya untuk Salomo, termasuk umat pilihannya, termasuk saudara dan saya di tempat ini. Katakan amin sekali lagi. Pertanyaan buat kita secara cepat hari ini adalah begini. Kalau Allah adalah sebagai Bapa dalam hidup kita, apa yang Allah lakukan, Bapa lakukan bagi saudara dan saya sebagai anak-anaknya? Nah, kalau Allah sebagai Bapa, apa yang Allah lakukan bagi saudara dan saya sebagai anak-anaknya? Ada 2 poin saja saya bagikan dengan cepat hari ini. Yang pertama, poin pertama, kalau Allah sebagai Bapa artinya Dia mengasihi kita, Dia mengasihi saudara dan saya. Dan kasih itu tidak bisa kita pikirkan. Ya, kasih itu adalah kasih yang luar biasa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini aja udah besar, tapi kasih Allah jauh lebih besar daripada dunia ini. Dan kasihnya cukup untuk yang kemarin, hari ini maupun untuk yang akan datang. Untuk orang-orang yang percaya, kasih itu cukup. Nah, kalau Allah sebagai Bapa artinya poin yang pertama, Dia mengasihi kita. Yang mengerti, percaya, setuju, katakan amin sekali lagi. Bahwa Allah sebagai Bapa, Dia mengasihi kita. Mazmur 103 ayat 13 dan 14. Kasih ini adalah kasih yang sempurna, saudara. Ayat 13, 14. Baca yuk sama-sama. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Dia ciptakan Adam dan Hawa. Dia ciptakan Adam dari debu. Dia tahu, saudara, bahwa kita adalah debu. Dia sayang kepada kita seperti Bapa, seorang Bapa sayang kepada anak-anaknya. Ada lagu lama yang kita sudah jarang nyanyikan, kita nyanyikan sekali lagi dari refnya aja. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Hari depan gantikan kita kau beri rancanganmu yang terbaik bagi. Sekali lagi, seperti Bapa sayang, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti
dijadikan saudara dan saya sebagai biji matanya. Masa depan Dia rancangkan yang terbaik untuk setiap kita. Nah, kalau Dia mengasihi kita, tadi dikatakan Dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna. Yang berikutnya, kasih itu adalah kasih yang mengandung, yang berisi namanya kesempatan kedua, saudara. Dari Mazmur 103 ayat yang ketiga dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kalau kita loncat ke ayat 10 sampai 12, perhatikan bahwa ya ayat 12 10 sampai 12, kasih ini bukan cuma sempurna, tapi kasih itu juga mengandung yang namanya kesempatan kedua. Ayat 10 dikatakan tidak dilakukannya kepada kita apa? Setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Ayat 11, tetapi setinggi langit dari bumi, demikianlah besar kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia, saudara. Ayat 12, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Kasih itu sempurna, dan kasih itu ada kesempatan kedua buat kita. Saya percaya setiap kita pernah salah, kemungkinan juga bersalah. Makanya Dia ajarkan kita untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Karena kalau kita tidak mengampuni orang bersalah, kita juga tidak diampuni. Seperti langit, ya, tinggi dan bumi, kasih itu besar. Dalam Efesus 3 dikatakan kasih Allah itu lebar, panjang, tinggi dan dalam. Itu dimensi kasih Tuhan. Sejauh timur dari barat, ya, Dia jauhkan kita dari pelanggaran kita. Dia tidak membalas, Dia tidak melakukan setimpal. Dia cuma mengajarkan kita, saudara. Yang percaya katakan amin, Bapak Ibu. Yang memang agak susah, saudara, ya, kita khotbah pakai masker, WL pakai masker, singer pakai masker. Tapi kalau kita memasukin nanti ibadah new normal, protokol kesehatan daripada COVID-19 itu juga harus kita lakukan. Yang pertama adalah cuci tangan, pakai hand sanitizer, terus jaga jarak, ibadah kita pakai masker, termasuk kita semua. Nah, ini untuk kebaikan kita bersama. Tapi sebelum kita lakukan ibadah dalam new normal, kita latihan dulu, saudara, ya. Mulai dari hari ini. Ada satu lagu yang waktu itu saya bikin berdasarkan nama saya. Ini lama ada dinyanyiin, tapi kan yang pengen dinyanyiin, ya. G ya Mas ya. Oke, G. Kaulah Bapa yang mengasihiku. Saya tulis lagu ini pertama dikatakan bahwa Bapa itu mengasihi kita, walaupun kita nggak ngerti jalannya. Boleh minta tolong? Oke, saya boleh. Yuk, ulangi. Kaulah Bapa yang mengasihiku, walaupun tak mengerti jalanmu. Seringkali kita tak ngerti jalan Tuhan. Engkaulah yang menjadikanku, Engkaulah pemilik hidupku. Kasih-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menyelamatkanku. Inginku selalu di dekatmu, nyaman dalam perlindunganmu. Gelora hatiku menyembahmu, katakan selamanya, selamanya ku ingin menyembahmu. Inginku selalu menyenangkanmu. Amanku asal kau dekatku, nyataku bukan golonganmu. Selamanya ku akan menyembahmu.
menyediakan CD dan kasetnya, saudara ya. Nah, ini lagu yang saya tulis dari nama saya sendiri, Kue Kingsian, sekalian promo di tempat ini. Ya, saya ada dinyanyiin, tapi waktu kita nyanyiin lagu ini, saya pribadi nyanyikan lagu ini, saya tahu bahwa kasih Tuhan besar dalam hidup saya pribadi, dan kasih itu memberikan saya juga kesempatan kedua, dan kasih itu juga berisi yang namanya didikan dalam hidup kita. Dalam Amsal 3 ayat 11 dan 12. Jadi kasih Tuhan itu adalah kasih yang sempurna. Kasih Tuhan itu juga berisi yang namanya kesempatan kedua. Kasih Tuhan itu juga berisi yang namanya didikan, ajaran daripada Tuhan. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti apa? Seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Suatu kali datang orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang pagi-pagi kedapatan berbuat salah, berbuat dosa. Dia dikatakan berzina, tapi Tuhan tidak menghukum. Tuhan memberikan kesempatan yang kedua untuk yang namanya wanita ini, perempuan ini. Kita tahu Simpson, saudara ya, Samson itu adalah nazir Allah yang dipilih Tuhan di dalam kandungan. Dia diberikan kekuatan, tapi satu kali dia melakukan kesalahan juga, dan dikatakan Alkitab dia ditangkap, matanya dijungkil. Satu kali dia berdoa kepada Tuhan, dia berkata, Tuhan sekali ini lagi. Dan dia meruntuhkan gedung itu. Alkitab berkata yang dibunuh oleh Samson di hari kematiannya jauh lebih banyak daripada apa yang dia lakukan selama dia hidup. Saya percaya di dalam kasih Tuhan, dalam kesempatan kedua, Tuhan akan pakai setiap kita di dalam ajaran, dalam didikan, dalam kasih yang sempurna untuk menjadi penuai yang handal, menjadi prajurit-prajurit yang gagah perkasa, saudara, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Setuju katakan amin. Nah, itu Allah sebagai Bapa. Kalau dia sebagai Bapa, dia mengasihi kita. Yang poin kedua, kalau Allah sebagai Bapa, dia pasti akan menjawab doa dan permohonan kita, saudara. Mungkin saudara pernah ketemu dengan anak saudara, ya, atau kita sebagai anak zaman dulu, waktu kita masih kecil, kita teriak kepada bapak kita, mungkin seolah-olah dia tidak dengar, dia tidak jawab, dia asik dengan pekerjaannya, dia sibuk baca koran. Tapi waktu saudara teriak kepada dia, percayalah saudara, dia akan menjawab kita. Katakan amin, saudara. Kadang-kadang kita sengaja membiarkan anak kita memanggil kita sekali lagi, memanggil kita sekali lagi. Kenapa? Bukan kita nggak dengar, tapi kita pengen dengar dia panggil kita sebagai Bapa. Amin. Nah, Mazmur 50 ayat yang ke-15. Hari-hari ini saya percaya banyak orang yang berseru dan berdoa kepada Tuhan dan berharap doa dan permohonannya itu dijawab sama Tuhan. Termasuk kita yang hari ini sedang ibadah online. Saudara punya pergumulan, saudara punya doa, dan kita berharap doa kita dijawab. Semua orang berharap doanya dijawab. Nah, hari ini kalau Allah sebagai Bapa, dia akan menjawab doa dan permohonan kita. Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kapan? Kesesakan. Banyak orang hari ini sesak, tidak bisa buat apa-apa, tidak tahu buat apa-apa, tidak bisa apa-apa, saudara ya, dengan kondisi yang seperti ini. Tapi waktu kita berseru, percaya dia akan buka jalan keluar buat kita. Dikatakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Di dalam jawaban doa, biarlah kita mau bersyukur dan memuliakan Tuhan. Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan. Bukan cuma menjawab, tapi dia akan memberitahukan kepada saudara dan saya, ya, hal-hal yang besar yang tidak terpahami, di luar daripada pikiran kita. Paulus menulis dalam Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat didoakan atau dipikirkan, saudara. Seperti kuasa yang bekerja di dalam diri kita, ya. Dia beritahukan kita hal-hal yang kita tidak bisa pahami, bahkan hal-hal yang tidak kita ketahui. Di dalam jawaban doa itu bukan cuma sekedar dia menjawab doa saudara dan saya, tapi dia memberitahukan hal-hal yang di depan yang kita tidak ketahui, hal-hal di depan yang kita mungkin tidak bisa pahami, saudara. Matius 7 ayat 7.
Nanti kita akan baca sampai ayat 11. Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Nah, Matius 7 ini menyambung daripada doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus di dalam pasal 6, Matius 6. Nah, pasal yang ke-7 Matius 7 ini dia ngomong, waktu kita minta maka akan diberikan, waktu kita cari maka kita akan mendapat, waktu kita ketok maka pintu akan dibukakan buat kita. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9, dia kasih gambaran seperti ini, saudara. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia minta roti? Sebagai orang tua bapak yang waras, saudara ya, kita tidak mungkin berikan dia batu waktu dia minta yang namanya roti. Setuju katakan amin. Atau memberi ular jika dia minta ikan. Kalau bapak yang seperti ini, saya percaya mungkin kita akan berkata bahwa bapak kita nggak waras, saudara ya. Kita minta roti dikasih batu, minta ikan dikasih ular, tidak mungkin. Nah, kesimpulan daripada Yesus dia ngomong buat kita. Ayat 11. Jadi dikatakan apa? Sama-sama. Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang terbaik kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi dia mau gambarkan, selain dia mengajarkan dalam Matius 6 doa Bapa kami, dia mau gambarkan dalam Matius 7 ini. Kalau kita yang jahat sebagai manusia saja tahu memberi yang baik untuk anak-anak kita. Anak-anak kita mereka nggak tahu kita lagi apa, sedang apa, ada apa. Dia nggak tahu, saudara. Waktu dia minta, saudara ya, dia percaya bahwa bapaknya akan memberikan, mengusahakan dengan segenap kekuatan tenaganya untuk anaknya. Banyak cerita di media, ada banyak bapak yang rela, saudara ya, sampai harus mencuri untuk anak-anaknya makan, ya, dengan sangat terpaksa seperti itu. Nah, itu gambaran. Kalau yang jahat aja tahu memberi yang terbaik, Yesus mau tegaskan. Saya mau katakan buat saudara semua di tempat ini, Bapa kita yang di surga akan memberikan yang terbaik. Dia akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Katakan amin, Bapak. Oke? Kita akan akhiri ibadah online kita di minggu terakhir bulan Mei ini. Saya undang worship leader sehingga untuk kembali ke tempat. 2 poin, saudara. Allah sebagai Bapa. Kalau minggu lalu saya bagikan tentang Allah sebagai pemelihara yang memelihara hidup kita, hari ini Allah sebagai Bapa, yang pertama dia mengasihi kita dengan kasih yang sempurna, dengan kasih yang berisi kesempatan kedua, dengan kasih yang mendidik kita. Nah, kalau dia sebagai Bapa, dia akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Percayalah hari ini, mungkin kita sudah lama dalam keadaan seperti ini, saudara ya. Mungkin kita sudah lama dalam keadaan yang menyesatkan kita, dalam kesesakan. Dia suruh kita berdoa, dia suruh kita berseru, maka dia akan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Sekali lagi hari ini kita akan berdoa, saudara. Siapkan doa saudara yang ada di rumah-rumah. Saya tidak tahu pergumulan apa yang sedang saudara hadapi. Yang saya tahu, yang saya mengerti adalah dia Bapa kita. Dia Bapa bagi saudara dan saya. Dia Bapa yang mengasihi dan menjawab setiap doa dan permohonan kita. Kau Bapakku yang baik, Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik. Katakan kau Bapakku yang baik. Dia mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapakku yang baik. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan sama-sama.
kaki awan yang gelap, Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi cobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik. Mari lebih lagi katakan Bapa-Ku yang kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau mengerti bahasa air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik. Katakan lebih lagi. Bapa-Ku yang baik. Haleluya. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan. Katakan ku berjalan sendirian. Dia tidak mau membiarkan engkau sendirian. Dia tidak akan membiarkan engkau sendirian. Dengan iman katakan Bapa-Ku yang baik, ya Yesus. Mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian. Bapa-Ku yang baik. Bapa-Ku yang baik. Katakan sekali lagi, sebab Kau Bapa. Bapa-Ku yang baik. Mari saudara percaya, saudara yang mengerti, saudara yang tahu bahwa Dia Bapa yang baik dalam setiap hidup kita. Mari kita puji Dia, kita sembah Dia, naikkan syukur dan mazmur kita bagi Dia Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang baik dalam setiap hidup kami. Engkau Bapa yang baik untuk hidup kami. Engkau Bapa yang baik untuk umat-Mu, untuk gereja-Mu, ya Allah. Engkau Bapa yang baik, ya Tuhan. Ya Allah,
dari Sarfat, janda seorang nabi, janda Naomi, pelihara umatmu dengan segala kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Kalau mereka sedang berharap ya Tuhan untuk pekerjaan, berikan pekerjaan yang terbaik. Kalau mereka berharap Tuhan untuk anak-anak mereka dalam masa depan, pertolongan damai sejahtera itu Tuhan, keselamatan untuk sebuah keluarga besar. Aku percaya Tuhan Kau akan memberikan keselamatan itu, karena kasih-Mu cukup buat kami semua. Karena Engkau berkata satu orang diselamatkan, seisi keluarga kami akan diselamatkan. Dan aku percaya Engkau sanggup melakukan jauh lebih banyak dan lebih besar daripada apa yang dapat kami doakan, kami pikirkan ya Bapa. Kami tetap berdoa untuk para dokter yang menangani para pasien COVID-19. Kami doa ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, lindungi dan jagai, tutup bungkus mereka semua dengan kuasa darah-Mu, sehingga Tuhan sakit penyakit dijauhkan daripada tengah-tengah mereka. Kami doakan Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, dari mulai presiden, wakil presiden, para menteri, semua Tuhan yang terlibat di dalam pemerintahan, dalam setiap departemen-departemen yang ada, berikan mereka hikmat, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang tepat waktu Tuhan, tempat posisi ya Tuhan, tepat sasaran ya Tuhan Yesus. Berikan juga kami sebagai warga negara Indonesia, bangsa ini, satu kesadaran untuk mendukung Tuhan daripada program pemerintah, arahan-arahan daripada pemerintah di dalam protokol kesehatan COVID-19 ini ya Tuhan. Secara khusus untuk kota kami, Prabu Muli yang kami kasihi, di dalam masa-masa PSBB ini ya Tuhan, kami mendukungnya ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, segala virus daripada COVID-19 atas kota Prabu Muli, atas bangsa Indonesia ini, kami berdoa, kami katakan dengan iman bersama-sama saat disepakat. Kami katakan hilang, kami katakan lenyap di dalam nama Yesus. Biarlah seluruh badai COVID-19 ini boleh berlalu di dalam nama Yesus Tuhan. Indonesia aman, Indonesia sejahtera, Indonesia maju, Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa ya Tuhan. Indonesia akan diberkati. Kami mau katakan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau yang ada, kabupaten-kabupaten kota sampai ke pedesaan-pedesaan, penuh damai sejahtera, penuh Tuhan sejahtera. Seluruh tanah tumpah darah Indonesia akan subur makmur ya Tuhan. Setiap yang ditanam mengeluarkan hasil yang terbaik. Bahkan ada penuaian terbesar dan terakhir untuk bangsa ini. Setiap lutut bertelur, setiap lidah mengaku ya Tuhan, Engkau Allah Bapa kami, Engkau Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kalau juga kami diberi kesempatan untuk menabur, sekalipun di akhir bulan ini, berkati setiap tangan-tangan yang menabur memberi. Engkau sendiri akan membalaskan berlimpah-limpah. Setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan ini maupun mengikuti siaran ulangan di YouTube, biarlah apapun yang dikerjakan hamba-Mu senantiasa saya doakan Kau buat berhasil dan beruntung. Yang dimiliki Kau berkati, semuanya boleh bertambah serta berlipat ganda. Kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama. Terima kasih Bapak. Mari angkat tangan kita saudara, arahkan hati dan pikiran kita kepada Dia untuk terima berkat. Kekasih Allah mempelai Kristus, prajurit-prajurit yang Kau perkasa, yang dikasihi, yang sangat dikasihi, disayangi Tuhan. Terimalah berkat damai sejahtera ini, kasih yang sempurna Tuhan kita Yesus Kristus, bersutan dan bersama Roh Kudus menyertai kita. Mulai siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati saudara semua. Sekali lagi selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Yang di rumah boleh berikan salam kanan kiri kita. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.